Pagar bambu di belakang rumah Muhammad Rizal, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara dibakar oleh seorang diduga rentenir yang masih tetangganya sendiri. Beruntung api bisa dipadamkan karena perbuatan pelaku dipergoki oleh anak korban. Udah hidup apinya biarin habis ini sampai sini. Menurut korban, pembakaran itu disebutnya sebagai buntut masalah belum dibayarnya bunga utang sebesar 45 juta rupiah. Utang piutangnya ada nggak? Ada. Korban awalnya utang uang ke pelaku sebesar 5 juta rupiah dengan mengagunkan sertifikat tanah. Utang 5 juta rupiah itu sudah dibayar lunas, namun uang tersebut rupanya berbunga sebesar 45 juta rupiah. Apa bang? Saya pinjam uang 5 juta, mengembalikan 6 juta setengah sesuai di dalam surat perjanjian ini yang disaksikan oleh Pak RT, Pak Paiso. Udah dibayar? Udah saya bayar. Terus kenapa lagi dia? Nah, dia menanyakan bunganya. Jadi saya tanya, setelah saya melunasi ini sesuai dalam surat perjanjian ini, saya tanya surat jaminan saya, dia nanyakan, dia bilang nggak bisa sebelum kamu membayar bunganya sebesar 45 juta. Korban mengaku tidak mampu membayar bunga utangnya sebesar puluhan juta rupiah yang diminta pelaku. Namun atas kejadian pembakaran pagar rumah ini, korban melaporkannya ke polisi karena telah mengancam korban dan keluarganya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ini kwitansi pelunasan, Bang, waktu saya bayar. Polresta Bandar Lampung Minggu siang telah menahan Idham, seorang satpam Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, yang dilaporkan menganiaya pedagang air panas bernama Lasbi. Idham telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Untuk perkara tersebut sudah memenuhi 2 alat bukti, sudah kita lakukan penyidikan, dan saat ini untuk pelaku sudah kita tahan untuk mempermudah penyidikan agar tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya atau mempersulit penyidikan. Ada berapa pelaku bang? Pelakunya 1 orang. Identitasnya bang? Identitasnya. Ya. Pasal yang kita kenakan bang, jahat atau? Pasal yang kita kenakan pasal 351 KUHP. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung mengatakan akan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada pegawainya yang ditangkap polisi tersebut. Sebab hal yang dilakukan oleh tersangka diklaimnya telah sesuai prosedur seorang petugas satpam di rumah sakit meski tidak seharusnya menggunakan kekerasan. Saat itu, tersangka sedang menjalankan tugas melarang adanya pedagang keliling masuk ruang perawatan pasien. Pada semua pelanggan, khususnya keluarga nenek Lasmi yang merasa teraniaya atau dianiaya, ya, bahwa kalau sampai terjadi pemukulan, kemungkinan besar rasa-rasanya enggak lah ya. Mereka juga menjalankan fungsi dan tugas yang mereka harus jalankan. Makanya saya menerimanya harus secara bulat, ada apa. Dan menurut saya mereka sudah menjalankan peran dan fungsinya. Lasmi melaporkan Satpam Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung bernama Idham pada hari Rabu pekan lalu. Wanita berusia 54 tahun itu diusir dan dianiaya saat berjualan air panas keliling di dalam lingkungan rumah sakit. Akibat kejadian itu, korban terluka di bagian mulutnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. 325 kontingen akan diberangkatkan pihak KONI Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua Oktober 2021 mendatang. Rinciannya ada 138 atlet, 85 orang ofisial, 67 ofisial pendukung, tentara dan polisi 25 personil, serta 10 orang wartawan. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung sebagai simbol diberangkatkannya para atlet Lampung ke Papua. Para atlet, pelatih, serta tim ofisial diminta membawa nama baik Lampung di ajang nasional dan diharapkan mampu membawa pulang medali emas dengan bertanding sungguh-sungguh. Harumkan nama provinsi Lampung di kancah nasional dan prestasi yang kalian miliki. Jangan terkesima, tetapi berikan kesempatan karena menjadi atlet yang berprestasi di tingkat luar tidak datang dua kali. Ketika sedang berprestasi, prestasi yang bagus itu sudah jadi hak negara.
325 orang yang terdiri dari 138 atlet, kemudian ofisial baik itu pelatih, manajer, serta staf ofisial lainnya ada 85 orang, kemudian ofisial pendukung ada 67 orang, dan alhamdulillah kita juga mendapat bantuan pengamanan lengkap dari TNI Polri sebanyak 25 orang serta wartawan sebanyak 10 orang. Di PON Papua, Provinsi Lampung mengikuti 26 cabang olahraga, antara lain angkat besi dan angkat berat, panahan, senam, atletik, bulu tangkis, renang, menembak, dayung, softball, bermotor, judo, karate, taekwondo, tarung derajat, catur, tinju, terjun payung, kempo, dan cabang olahraga lainnya. Jadwal PON Papua akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021. Ajang olahraga multi cabang nasional 4 tahunan itu akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan akan dipusatkan di 4 lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Merauke. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 101 atlet asal kota Bandar Lampung yang akan mewakili Lampung dalam PON ke-20 Papua berjanji akan memberikan yang terbaik untuk meraih prestasi. Menurut mereka, tidak ada musuh yang berat jika benar-benar fokus bertanding. Bahkan musuh yang terberat menurut mereka adalah mengalahkan diri sendiri. Para atlet Bandar Lampung menyatakan sangat siap bertanding dengan target meraih medali emas di seluruh cabang olahraga yang diikuti. Jadwal pelaksanaan PON yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 memberikan waktu mereka lebih lama berlatih dan bersiap menghadapi pertandingan. Selama ini sih kita persiapan program jangka panjang udah selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini, karena sempat kemarin ditunda PON 2020, harusnya di Oktober tahun kemarin karena dampak COVID ini, jadi diundur jadi tahun ini. Persiapannya sudah 2 tahun. Kalau kita targetnya apa nih, Bang? Selama ini target untuk tim softball Lampung yaitu emas, seperti Prapon tahun 2019. Pemerintah Kota Bandar Lampung melepas kontingen mereka sekaligus memberikan uang saku tambahan sebelum berangkat pada 29 September mendatang. Selain itu, Pemkot berjanji atlet berprestasi akan diberikan bonus tambahan. Kalau sudah prestasinya bagus, siapapun ininya nanti dapat bonusnya. Bunda, ada cabar yang paling diunggulkan nggak, Bunda? Nggak ada, semua diunggulkan, bagus-bagus semua. Semua anak-anak Bunda yang mau tanding. Jadi harus memberikan semangat. Yang terpenting adalah sehat. Para atlet diminta tidak membawa ego daerah dalam bertanding. Mereka semua adalah perwakilan Lampung sehingga bertanding untuk mengharumkan nama Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.